kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Perkenalkan, nama saya Farida Atmiati, CGP Jatim Angkatan 11 kelas 069. Saya akan mewawancarai kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Majulan, Ibu Indah Pujiati Ningsih, tentang dilema etika atau bujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu An. Ada yang bisa dibantu, Bu Ya, An? Bu Indah, ini saya mau mewawancarai pada hari ini tentang dilema etika pada panjenengan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Indah? Jadi dari dua kasus itu, Ya. dilema etika atau bujukan moral itu dapat dibedakan menjadi dua, Bu ya. Ya. Kalau antara dilema etika itu berdasarkan benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral itu yang berdasarkan pada benar melawan salah. Seperti itu, Bu. Begitu. Iya, Bu Indah. Terus ini ada yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus ya dua kepentingan yang sama-sama benar, itu yang pertama didasarkan rasa peduli. Karena kalau kita peduli ya, kalau kita peduli itu nanti kita akan bisa melakukan masalah ini dengan baik. Kemudian yang kedua itu berdasarkan rasa kasih sayang ya. Jadi kita juga ada rasa kasih sayang terhadap siswa ya, seperti itu. Kemudian masalah ini kita harus memikirkan juga jangka istilahnya dampak dalam jangka pendeknya bagaimana, kemudian jangka panjangnya bagaimana. Seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu Indah? Kalau langkah atau prosedur pengambilan keputusan ini yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama saya harus menganalisa kasus. Kasusnya ini kasus yang bagaimana? Apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika ataukah kasus ini termasuk pada bujukan moral seperti itu. Kemudian saya juga harus melihat siapa saja yang terlibat. Dalam hal ini saya nanti mungkin yang terlibat saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian mungkin juga selaku wali kelas, kemudian juga nanti ada dari wali murid, kemudian ada siswanya sendiri, dan kemungkinan juga saya bisa menggandeng komite. Karena apa? Komite ini yang menjembatani ya antara pihak sekolahan dengan nanti wali murid. Kemudian selain itu saya juga akan nilai-nilai apa saja yang bertentangan. Ya. Dan saya juga akan mengumpulkan data dan fakta. Ini perlu. Saya harus fakta-fakta apa saja dalam permasalahan. Jadi nanti tidak serta-merta saya menentukan permasalahan, tapi saya harus fakta-faktanya apa, data-data yang mendukung itu apa harus saya kumpulkan betul-betul. Dan yang terakhir saya akan melakukan uji kebenaran atau sakti seperti itu. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk mengenali bahwa istilahnya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya, seperti saya beritakan tadi bahwa fakta-fakta ini memang diperlukan sekali dalam menyelesaikan kasus ya. Kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Apakah Anda memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Anda juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bu Indah? Jadi kalau untuk menyelesaikan kasus ini akan saya lihat, Bu. Jadi kalau kasusnya ini ringan, ini kasusnya ringan ya, saya selesaikan saat itu. Selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau karena begini, kalau kasus ringan saya selesaikan saat itu, kita tidak ada beban. Ya. Tetapi kalau misalnya kasus ini saya anggap berat, saya harus menjadwalkannya. Karena mengumpulkan bukti-bukti itu tadi, saya harus karena butuh proses juga, tidak serta-merta saya langsung memvonis ini, istilahnya masalah ini atau kasus ini bagaimana seperti itu. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Jadi banyak sekali ya rekan-rekan nanti yang akan membantu, karena apa? Yang pertama itu adalah rekan-rekan sekolah. Ya, saya sendiri dalam memutuskan suatu hal itu harus ada koordinasi dengan rekan-rekan, terutama dengan wali kelasnya. Kemudian saya nanti, dan ini kebetulan di sekolah itu kan ada CGP yang tahun kemarin yang Pak Rian itu luar biasa. Ini sangat membantu, karena membantu bagaimana ya. Jadi Pak Rian memberitahu bahwa begini loh cara menyelesaikan di Lima Etika, cara menyelesaikannya kalau rujukan moral seperti ini. Itu saya sangat terbantu dengan adanya CGP. Selain itu yang sangat membantu nanti juga tadi sudah saya beritakan di awal bahwa komite sangat menjembatani. Kalau itu memang diperlukan, tetapi langkah pertama awal ya saya harus menyelesaikan di dalam istilahnya lembaga dulu seperti itu. Dari hal yang telah disampaikan Bu Indah, pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman yang diambil? Kalau pengambilan keputusan ini dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, kemudian yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis yang tadi dulu, mulai dari analisa, kemudian kita siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya itu tadi. Sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dwinanto, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau yang saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Jadi begini, karena kasusnya ini fokusnya pada siswa, jadi pada siswa kita anak ini akhirnya nanti dengan penyelesaian masalah ini anak akan merasakan bahagia. Terus proses pembelajaran juga berjalan dengan lancar seperti itu. Terima kasih Bu Indah wawancara pada hari ini, dan saya sangat terbantu sekali pada Bu Indah. Saya akhiri dulu Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.